Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ekonom Rabbani. Yuk mengenal lembaga keuangan syariah lebih dekat dengan tonton video about Ekis, Fosei, Jawa Timur. Lembaga keuangan syariah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini diantaranya yaitu Bank Syariah, Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, dan juga Pegadaian Syariah. Yang pertama, kita akan membahas tentang Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung goror, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Selain itu, Bank Syariah juga menjalankan fungsi sosial loh, seperti halnya lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan juga menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. Bagaimana sih struktur perbankan syariah? Jadi, berdasarkan kegiatannya, Bank Syariah dibedakan menjadi 3 teman-teman, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah atau yang sering disebut BUS, dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya, ada Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BCA Syariah. Unit usaha syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Contohnya, ada PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dan lain sebagainya. Bank Pembiayaan Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya, ada BPRS Harta Insan Karimah dan juga BPRS Darut Tauhid. Lalu, apa aja sih teman-teman yang membedakan bank syariah dan bank konvensional? Perbedaan sistem menabung bank syariah dan bank konvensional diantaranya, yang pertama, dari sisi akad, menabung di bank syariah menggunakan akad mudharabah atau wadiah, sedangkan menabung di bank konvensional menggunakan kontrak bunga. Dalam akad mudharabah di bank syariah, nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Lalu, bank memberikan imbalan berupa bagi hasil yang nisbahnya sudah disepakati bersama. Dalam akad wadiah di bank syariah, nasabah hanya menitipkan dana tanpa dipotong sepeser pun. Sedangkan dalam bank konvensional, nasabah menyimpan dana di bank dan bank memberikan tingkat hasil tertentu yang biasa kita sebut sebagai bunga. Memangnya apa sih perbedaan sistem bagi hasil dan bunga? Jadi, bagi hasil, rasio atau nisbahnya dibuat pada waktu akad dengan pedoman mengikuti pendapatan bank, bisa naik dan juga bisa turun. Sedangkan bunga, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung. Faktor penggali bagi hasil adalah jumlah pendapatan real yang dihasilkan. Sedangkan faktor penggali bunga adalah jumlah dana atau modal yang ditempatkan. Bagi hasil yang dibayarkan fair sesuai kinerja pendapatan yang diperoleh oleh bank. Bunga yang dibayarkan tidak berubah, tidak memperhatikan pendapatan real dari bank. Sistem bagi hasil sudah tidak diragukan lagi keabsahannya, sedangkan bunga, eksistensinya masih diragukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Diatur oleh otoritas jasa keuangan, khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah. Ada 6 perbedaan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional.
Apa aja sih kira-kira? Instrumen yang dijual pada investasi pasar modal konvensional adalah saham, obligasi, reksadana, opsi, right, dan juga warrant, yang bergerak di bidang apapun selama bisa memberikan keuntungan. Sedangkan instrumen pasar modal syariah diantaranya mencakup saham syariah, suku, dan juga reksadana syariah. Perbedaan yang kedua yaitu pada pasar modal konvensional, investor bisa bertransaksi di semua emiten saham yang ada di pasar modal dengan tidak memperhatikan status halal ataupun haram. Sedangkan di pasar modal syariah, saham yang diperdagangkan hanya yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES, yang mana telah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak akan digunakan pada bidang yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya rokok, alkohol, dan bidang usaha yang diharamkan lainnya. Yang ketiga, dari sisi transaksi, pasar modal konvensional terdapat bunga, ketidakjelasan, judi, transaksi yang spekulatif dan manipulatif, serta menggunakan sistem online trading konvensional. Sementara di pasar modal syariah, tidak bisa menggunakan efek utang ataupun limit trading, melainkan cash basic sehingga bebas dari bunga, ketidakjelasan atau gharar, manipulasi pasar, transaksi yang meragukan, dan juga judi. Serta telah menggunakan sistem online trading syariah tentunya. Yang keempat, rekening dana nasabah RDN di pasar modal syariah harus ditempatkan pada bank syariah untuk penyelesaian transaksi efek dengan akad mudharabah bagi hasil atau akad wadiah titipan. Perbedaan yang kelima yaitu pengawasan pasar modal konvensional hanya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, sedangkan pasar modal syariah selain dua lembaga tersebut juga diawasi oleh DSN MUI. Perbedaan yang terakhir, pasar modal syariah memiliki indeks saham syariah yang dimana saham-saham tersebut tercantum pada bursa pasar modal syariah dan sudah terjamin kehalalannya. Sedangkan pada pasar modal konvensional, indeks yang ada terbuka secara bebas dan tidak memisahkan saham yang halal secara khusus. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis, yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaru dengan memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan, berdasarkan prinsip syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk, di mana risiko dari satu pihak dibebankan kepada seluruh pihak yang menjadi pemegang polis. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem transfer of risk, yang dimana risiko dari pemegang polis dialihkan kepada perusahaan asuransi. Adapun akad yang digunakan dalam asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong antara sesama pemegang polis dan perwakilan atau kerjasama pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Sedangkan akad yang digunakan oleh asuransi konvensional berdasarkan prinsip pertukaran atau jual beli. Pada dasarnya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah memiliki keunggulan atau kekurangan masing-masing. Sehingga pemilihan produk asuransi dikembalikan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Namun, pada kesempatan kali ini, yuk kita ketahui lebih lanjut mengenai keunggulan dari asuransi syariah. Keunggulan yang pertama yaitu pengelolaan dana menggunakan prinsip Islam. Hal ini menjadi salah satu perbedaan yang cukup signifikan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, di mana pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh,
Dana tersebut tidak dapat diinvestasikan pada saham dari emiten yang memiliki kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dilarang menurut prinsip syariah, termasuk perjudian atau kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa yang haram. Berdasarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Keunggulan yang kedua yaitu transparansi pengelolaan dana pemegang polis. Pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi syariah dilakukan secara transparan, baik terkait penggunaan kontribusi dan surplus underwriting maupun pembagian hasil investasi. Pengelolaan dana tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi pemegang polis secara kolektif maupun secara individu. Yang ketiga yaitu pembagian keuntungan hasil investasi. Hasil investasi yang diperoleh dapat dibagi antara pemegang polis baik secara kolektif atau individu dan perusahaan asuransi syariah sesuai dengan akad yang digunakan. Hal ini berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional yang hasil investasinya merupakan milik perusahaan asuransi, kecuali untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Keempat, kepemilikan dana. Pada asuransi konvensional, seluruh premi yang masuk adalah menjadi hak milik perusahaan asuransi, kecuali premi pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Sedangkan pada asuransi syariah, kontribusi atau premi tersebut sebagian menjadi milik perusahaan asuransi dan sebagian pengelola dana dan sebagian lagi menjadi pemilik pemegang polis secara kolektif atau individual. Keuntungan yang kelima, tidak berlaku sistem dana hangus. Dana kontribusi atau premi yang disetorkan sebagai dana tabaruk dalam asuransi syariah tidak hangus meskipun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan. Dana yang telah dibayarkan oleh pemegang polis tersebut akan tetap diakumulasikan di dalam dana tabaruk yang merupakan milik pemegang polis secara kolektif. Yang keenam yaitu adanya alokasi dan distribusi surplus underwriting. Dalam sektor asuransi syariah dikenal istilah surplus underwriting, yaitu selisih dari total kontribusi pemegang polis ke dalam dana tabaruk setelah ditambah recovery claim dari reasuransi, dikurangi pembayaran santunan, kontribusi reasuransi, dan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu. Pada asuransi konvensional, seluruh surplus underwriting ini menjadi milik perusahaan asuransi sepenuhnya. Namun, dalam asuransi syariah, surplus underwriting tersebut dapat dibagikan ke dana tabaruk, pemegang polis yang memenuhi kriteria, dan perusahaan asuransi sesuai dengan persentase yang ditetapkan di dalam polis. Untuk produk asuransi syariah, saat ini yang tersedia sangat beragam dan jenisnya hampir sama dengan yang biasa kita temukan di asuransi konvensional. Secara umum, produk asuransi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, produk asuransi syariah yang memberikan manfaat berupa santunan atau penggantian jika terjadi musibah, misalnya meninggal dunia, sakit, kecelakaan, kerusakan, atau kehilangan harta benda. Yang kedua, produk asuransi yang memberikan manfaat asuransi berupa santunan jika peserta meninggal dunia, dan manfaat berupa hasil investasi. Pada produk ini, sebagian kontribusi atau premi yang dibayarkan oleh peserta akan dialokasikan untuk dana tabaruk dan sebagian lainnya dialokasikan menjadi investasi peserta. Yang selanjutnya yaitu pegadaian syariah. Pada prakteknya, gadai dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gadai konvensional dan gadai syariah atau yang biasa disebut sebagai rahan. Gadai konvensional merupakan praktek gadai yang umum dilakukan oleh masyarakat. Sistem mengajukan gadai konvensional yaitu barang jaminan akan ditaksir terlebih dahulu
sebelum pinjaman disetujui. Setelah pinjaman disetujui, nasabah menandatangani perjanjian mengenai batas waktu pengembalian dana pinjaman beserta bunga yang harus dibayarkan. Sementara itu, gadai syariah atau yang biasa disebut sebagai rahan merupakan sistem gadai yang sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan terdiri dari beberapa ketentuan. Di antaranya, yang pertama yaitu murtahin atau penerima barang, mempunyai hak untuk menahan marhun atau yang biasa disebut sebagai barang jaminan, sampai semua utang rahin dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas izin dari rahin dengan tidak mengurangi nilai dari marhun. Pemeliharaan dan juga penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban dari rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban dari rahin. Yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh rahin. Lalu, apa sih perbedaannya antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah? Nah, di sini nih, bakalan kita bahas tentang perbedaan dari pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Yang pertama, pegadaian konvensional mengenakan bunga terhadap nasabah yang memperoleh pinjaman, sedangkan pegadaian syariah tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman. Pegadaian konvensional, pelunasan hutangnya maksimal jangka waktu 4 bulan, sedangkan pegadaian syariah, pelunasan hutangnya maksimal jangka waktu 3 bulan. Dalam pegadaian konvensional, apabila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian, maka barang gadai akan dilelang kepada masyarakat. Sedangkan dalam pegadaian syariah, bila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian, maka barang gadai akan dijual kepada masyarakat. Dalam pegadaian konvensional, apabila dalam 1 tahun uang kelebihan tidak diambil, maka akan menjadi milik pegadaian. Sedangkan dalam pegadaian syariah, apabila dalam 1 tahun uang kelebihan tidak diambil, maka akan diserahkan kepada lembaga ziswaf. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan mengenai perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan juga pegadaian syariah. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.